Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Ya, kita sudah sampai episode 29. Seperti biasa channel ini akan hadir selama program bekerja dan belajar dari rumah. Dan seperti biasa pula, channel ini berisi obrolan atau tanya jawab antara istri saya dan saya tentang atau seputar teater, kira-kira begitu. Oke. Mas mau nanya tentang istilah dalam teater lagi. Oke, istilah teater lagi ya. Iya. Saya tuh pernah dengar istilah melodius. Itu apa sih? Melodius itu terkait dengan produksi suara aktor ketika mengekspresikan kalimat dialog. Maksudnya adalah seyogianya dialog yang disampaikan aktor itu punya irama, istilahnya turun naik atau tidak datar saja gitu. Nah, istilah melodius ini berkaitan erat dengan teater yang bergaya presentasional ya, di mana di dalam teater itu seperti yang sudah beberapa kali saya sebutkan, itu kalimat dialognya puitis, sehingga irama itu harus terjaga dengan baik. Seperti di dalam pelajaran teater klasik di barat itu ada yang namanya iambic pentameter, di mana di situ aktor harus belajar tentang ukuran-ukuran suku kata yang kapan mesti diucapkan naik, kapan mesti diucapkan turun. Ini juga ada di dalam pelajarannya W.S. Rendra. Juga kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris lah misalnya, itu pasti ada untuk mengucapkan how are you gitu misalnya, mana yang ditekankan, mana yang dilemahkan, mana yang nadanya naik, mana yang nadanya turun. Nah, kira-kira melodius seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Oke. Terus kalau suara bulat? Nah, ini suara bulat ini juga sangat terkenal di dalam riwayat pelajaran di sekolah saya dulu ya, waktu saya masih mahasiswa. Suara aktor itu harus bulat. Itu maksudnya aktor itu kan tidak boleh bersuara berteriak. Jadi harus bersuara lantang, tapi nggak boleh berteriak. Maksudnya agar sampai terdengar ke penonton. Nah, suara bulat itu diharapkan bahwa suara aktor tidak pecah, tidak cempreng atau tidak double gitu istilahnya. Nggak serak, nggak pecah gitu. Itu maksudnya suara bulat. Tetapi di dalam pelajaran acting dan teater sesungguhnya yang terpenting adalah suara itu clear. Jadi jelas terdengar sampai ke penonton. Itu saja yang penting. Tetapi dulu memang istilah itu kemudian menjadi suara itu harus bulat. Sehingga kalau bilang A ya A, O ya O, E ya E. Seperti latihan vokal kalau kita mau nyanyi itu. Kira-kira begitu. Tapi intinya adalah suara itu harus jelas terdengar oleh penonton. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau torso? Torso ya. Nah, ini dulu sering kalau di waktu kuliah itu torso itu harus dinampakkan, harus diperlihatkan. Itu maksudnya ya tadi sama seperti melodius tadi, ini adalah bagian dari acting presentasional. Torso itu kan dada. Jadi kalau kita lihat patung torso itu di sini rupa ada patung torso itu dari kepala sampai dada. Jadi maksudnya torso itu kalau aktor bermain di atas pentas, dadanya harus kelihatan. Harus ditampilkan di depan penonton. Tetapi kan ini khusus sebetulnya menurut saya ini khusus untuk acting presentasional. Sebab kalau acting realis misalnya, pas saya menjadi orang yang menderita, orang miskin menderita disiksa kan tidak harus begini saya. Hanya begitu. Justru malah kadang-kadang dada saya ingkupkan, misalnya begitu. Nah, di dalam pelajaran dasar acting dulu yang torso ini juga terkait erat dengan posisi pemain. Begini ya, kalau posisi pemain itu sesungguhnya meskipun torso, tapi kalau dia frontal ke depan itu akan terlihat flat, datar. Oleh karena itu dia harus agak menyamping, nyamping kiri atau nyamping kanan. Jadi torsonya itu terlihat agak dari samping, kira-kira begitu. Nah, posisi-posisi ini penting dipelajari agar nanti kalau aktor pas bermain tidak membelakangi penonton terlalu lama, kira-kira begitu. Oke. Jadi maksudnya torso itu sebetulnya seperti itu. Kemudian eksis. Nah,
Ini lucu, eksis itu kan maksudnya kan pengakuan atau diakui, di mana seorang aktor, seorang pemeran atau pelaku teater itu diakui oleh masyarakat. Jadi dari kata eksistensi kan. Tetapi di dalam kultur sekolah saya dulu, yang disebut eksis itu hanya pengakuan pada, bukan hanya sih, eksis itu adalah pengakuan di mana seorang aktor itu dianggap bermain bagus pada malam itu. Jadi misalnya saya main teater, terus kemudian paginya ketemu teman itu bilang, wah semalam kamu eksis. Maksudnya permainan saya itu dianggap oleh dia bagus gitu dalam pementasan itu. Jadi itu kira-kira ya. Terus kemudian tetapi istilah eksis ini lama-lama juga menjadi olok-olok gitu. Maksudnya ada aktor yang sebetulnya perannya tidak banyak, tapi kepengen diakui. Akhirnya dia disebut sebagai aktor yang suka mencari eksis. Maksudnya itu nyolong fokus, mencuri fokus, pengen terlihat, kira-kira begitu. Jadi dari makna positif sesungguhnya menjadi negatif, kira-kira begitu. Pergeseran makna. Pergeseran makna. Jadi kamu jangan ngesting dia tuh so eksis. Ya, maksudnya suka mencuri fokus. Jadi kalau pas acting itu dia sukanya tuh ingin mendapat perhatian sendiri gitu loh dari penonton, kira-kira begitu. Bahkan dulu di zaman saya kuliah, bahkan untuk foto pun ada orang yang seperti ini. Misalnya foto bareng-bareng itu ada orang yang so eksis gitu, maunya kelihatan sendiri dibanding yang lain, kira-kira begitu. Padahal arti dasarnya sesungguhnya adalah pengakuan atas kepiawaian, kepintaran, kecerdasan, kebaikan dia dalam bermain, tapi juga menjadi makna negatif tergantung diucapkan dalam situasi yang seperti apa, kira-kira begitu. Oke. Terakhir Mas, kalau jarak estetik itu apa sih? Nah ini sebetulnya istilah teknis. Jadi kalau di dalam pertunjukan teater itu kan dilaksanakan di auditorium, di mana jarak estetis ini atau jarak artistik ini adalah jarak penonton terdepan dengan bibir panggung. Kenapa disebut jarak estetik? Karena pada jarak ini si penonton ini tidak terkena semburan cahaya dari lampu yang ada di atasnya. Sehingga kalau dia duduk di situ, meskipun di atasnya ada lampu, itu lampunya nggak mengenai kepalanya dia. Sehingga ruang penonton tetap gelap. Jarak ini ditentukan sedemikian rupa, umumnya 6 meter ya, agar itu tadi, agar lampu tidak tembus. Dan dari jarak ini diperkirakan pandangan mata penonton itu tepat ke atas panggung gitu. Tidak nanggung, tidak terlalu mendongak gitu kira-kira. Sebab kalau jarak kursi, panggung kita terlalu tinggi. Kalau jarak kursi terlalu dekat dengan panggung, itu pasti akan penonton mendongak. Belum lagi kalau ada lampu di atas atau di belakangnya, itu pasti kepalanya akan tersinari. Nah ini bagi penonton di belakangnya kan kurang estetis, kurang indah. Bayangin kalau yang di depan, paling depan sendiri itu orangnya botak. Terus kepalanya terkena semburan cahaya itu kan, penonton di belakangnya kan bisa silau, kira-kira begitu. Jadi maksud jarak estetik seperti itu. Nah, jarak estetik ini juga penting bagi para pemain dan bagi para penata artistik. Karena dengan adanya jarak estetik ini, penata artistik itu bisa memperkirakan ruang perspektif yang harus dia tata. Kira-kira begitu. Agar tidak terlalu ke depan atau agar tidak terlalu menjorok ke belakang. Intinya adalah agar perspektif itu terbangun dengan baik. Demikian juga pemain. Jadi kalau pemain pas berdiri, dia ambil posisi, itu dia akan memperkirakan. Dia nggak mungkin akan berdiri persis di bibir panggung itu. Misalnya begitu. Oleh karena itu dia agak sedikit menjorok ke dalam. Kira-kira begitu. Itu makna dari jarak estetik. Kira-kira begitu. Demikian tadi obrolan singkat antara istri saya dan saya tentang istilah-istilah dalam teater sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu kembali. Tetap semangat, tetap berpikir positif, terus bekerja dan jangan lupa tetap berdoa. Terima kasih.